terhadap suhu dan wujud zat. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu kalor. Kalor adalah zat yang mengalir dari suatu benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat sebanding dengan massa zat, kalor jenis zat, dan kenaikan suhu zat. Untuk kenaikan suhu yang sama, dibutuhkan kalor yang lebih besar bila massa zat yang dipanaskan lebih banyak. Setiap zat membutuhkan jumlah kalor yang berbeda untuk menaikkan suhunya. Besaran yang mempengaruhi suatu zat dalam menerima kalor untuk menaikkan suhunya ini dikenal dengan nama kalor jenis dengan lambing C dan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu, apa sih rumus dari kalor? Rumus dari kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dan dikali delta T, di mana Q merupakan kalor yang diberikan, M massa benda, C kalor jenis benda, dan delta T kenaikan suhu benda. Untuk mengetahui kenaikan suhu rendah, kita mencari dengan menggunakan suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Lalu, matahari sebagai sumber energi kalor terbesar di bumi yang merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh hikmah. Segala fenomena yang terjadi di matahari merupakan sunatullah yang sebagai bahan dasar ilmu pengetahuan modern. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 54 yang memiliki arti, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Lalu, contoh kalor yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari, khususnya di Kalimantan Barat, ada saat kita memanaskan air menggunakan panci. Energi kalor berpindah dari api kompor ke panci dan air. Akibat suhu air bertambah, suhu api yang tidak berkurang karena terjadi produksi kalor terus-menerus karena pembakaran gas. Lalu kita masuk ke pengaruh kalor. Pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh kalor terhadap suhu benda dan pengaruh kalor terhadap wujud benda. Nah, di dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang pengaruh kalor terhadap wujud benda di dalam Quran Surah An-Nur ayat 43 tentang proses terjadinya hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hujan yang airnya bermula dari laut dan sungai di darat, kemudian menguaplah turun kembali ke darat. Dalam proses terjadinya hujan terdapat proses perubahan wujud zat akibat pengaruh kalor, yaitu proses penguapan dan pengemburan.
Lalu kita masuk ke pengaruh kalor terhadap suhu benda. Yang pertama, apa sih pengaruh kalor terhadap suhu benda? Suhu adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan. Tubuh kita dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Ketika menyentuh es, otak memberikan informasi rasa dingin. Ketika berada di terik matahari, otak memberikan informasi rasa panas. Tampak di sini bahwa suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda pada saat udara panas. Molekul-molekul udara bergerak lebih kencang. Molekul-molekul ini menumbuk kulit kita lebih kencang sehingga kita merasa lebih panas. Sebaliknya, pada saat udara dingin, molekul-molekul di udara bergerak lebih lambat. Molekul-molekul di kulit kita justru bergetar lebih kencang. Ketika udara dingin bersentuh dengan kulit, maka sebagian energi yang dimiliki atom-atom kulit berpindah ke atom-atom udara. Getaran atom kulit menjadi lebih lambat sehingga kulit merasa dingin. Lalu, perubahan suhu terhadap zat cair. Ketika ada dua zat cair di dalam suatu wadah yang berbeda dengan masing-masing air tersebut memiliki suhu yang berbeda pula. Ketika kedua air tersebut dimasukkan dalam satu wadah, maka suhu air yang semula panas akan berubah menjadi dingin. Begitu juga sebaliknya, suhu air yang bersuhu tinggi akan berubah menjadi panas. Hal tersebut menunjukkan bahwa air panas melepas kalor dan air dingin menerima kalor dari air panas untuk menaikkan suhunya. Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang bersuhu tinggi dari lingkungan akan cenderung melepas kalor. Demikian juga sebaliknya. Benda-benda yang bersuhu rendah dari lingkungan akan cenderung menerima kalor untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan di sekitarnya. Suhu zat akan berubah ketika zat tersebut melepas atau menerima kalor, sehingga dapat dikatakan kalor bisa merubah suhu benda. Lalu ada zat padat. Partikel-partikel zat padat selalu bergerak atau bergetar. Dalam kehidupan sehari-hari, benda atau zat padat akan memuai dan mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Peristiwa ini sulit untuk diamati secara langsung, tetapi sering kita temui dengan sengaja di dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada gelas kaca yang retak. Apabila dituangkan air panas di dalam gelas tersebut, saat menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Lalu, yang ketiga ada pembusukan. Pembusukan benda terjadi karena adanya pengaruh bakteri pembusukan. Pembusukan lebih sering terjadi pada benda atau makanan yang basah dan lembab. Hal ini karena kadar air yang tinggi dalam makanan mempercepat proses pembusukan. Lalu, kita akan
menjelaskan tentang wujud benda. Yang pertama, ini ada skema, yaitu ini. Lalu kita masuk yang pertama. Yang pertama yaitu membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Zat melepas kalor tetapi mengalami penurunan suhu yang sangat dingin. Contohnya adalah saat air dimasukkan di dalam kulkas akan membeku. Lalu contoh lainnya adalah serbuk agar-agar yang dimasakkan akan larut. Ketika dingin, larutan agar-agar tersebut akan membeku. Lalu ada lem. Lem jika dibiarkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan mengeras. Lilin juga. Lilin yang dipanaskan akan mencair. Cairan lilin tersebut lama-kelamaan akan mengeras. Lalu yang kedua ada mencair. Mencair merupakan perubahan wujud zat padat menjadi cair. Untuk mencair suatu zat memerlukan kalor, tetapi sewaktu mencair suhu zat tetap. Contohnya adalah es batu yang berubah menjadi air. Lalu contoh lainnya ada mentega jika dipanaskan akan mencair. Gula pasir yang diaduk dalam air akan mencair. Lilin jika dipanaskan akan meleleh. Lalu yang ketiga ada mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Ketika proses mengembun terjadi, zat melepas kalor dan suhu zat tetap. Contohnya yang terdapat di kehidupan sehari-hari adalah terdapat titik-titik air di dinding gelas yang berisi air es, yang diakibatkan mengembunnya udara di sekitar gelas. Lalu yang keempat ada menguap. Menguap merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada suatu zat menguap, zat tersebut memerlukan kalor dan suhu zat tetap. Ada 4 cara yang dapat mempengaruhi cepatnya penguapan. Yang pertama, memanaskan. Lalu yang kedua, memperluaskan permukaan. Yang ketiga, menyemburkan zat air. Dan keempat, mengurangi tekanan pada permukaan. Contohnya adalah pakaian yang basah dijemur di tempat yang mendapatkan sinar matahari. Lebih cepat kering daripada dijemur di tempat yang teduh. Lalu yang kedua adalah air teh panas dalam gelas akan lebih cepat dingin jika dituangkan ke dalam cawan atau piring. Lalu yang kelima ada mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Contoh mengkristal adalah kristal yang sering kita temui di freezer kulkas. Lalu yang keenam ada menyublim. Menyublim merupakan perubahan
suhu dan wujud benda. Semoga apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.